Assalamualaikum Jus. Ini sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian, ini kan banyak nih. Kak Ruben cepet banget sih ngafalnya. Sebenarnya bukan masalah cepet ngafalnya, tapi ini aku bocoran aja sedikit ya. Tapi ini caraku ya, bukannya itu. Ini caraku gitu. Aku mulai dari ini dulu deh. Oke, sebelum aku kasih lihat. Sekarang kita mulai dari ini dulu ya. Kalau ini ya biasa. Ini foto anak-anak. Ya ini saat kita liburan kemarin. Kalau yang masa kecil mereka ada juga di depan. Ini foto kita, foto aku sama Onyo. Ya, foto sama anak-anak gitu. Ya, cakep banget bapaknya, dia lihat ya Allah, tuh bener ya. Bener ya, cakep bener nih. Terima kasih yang edit, thank you banget ya. Thank you banget. Thank you banget loh. Ya. Oke. Kesini. Wudhu dulu nih misalnya. Misalnya gini nih, aku wudhu nih ya. Aku masuk kamar mandi dulu. Nah, di tempat wudhu, nih lihat. Jadi kalau misalnya aku wudhu di sini nih, nah ini, jadi kalau aku wudhu di sini, ini udah ada bacaannya di sini. Jadi dari urutan wudhunya dulu, niat wudhunya dulu, aku baca urutan wudhunya, terus abis itu di sini nih. Setelah wudhu, jangan lupa baca niat setelah berwudhu ya. Nah, aku baca lagi dari situ. Selesai wudhu, aku baru kesini. Baru baca niat setelah berwudhu, ya. Kalau aku nggak wudhunya di sini, ya, aku misalnya wudhunya di sini nih. Nah, di sini juga udah ada bacaannya tuh. Ya nggak? Jadi di semua sudut pandangan mata kita itu ada. Lihat sebelum wudhu, jadi nggak repot gitu. Jadi ini salah satu cara aku untuk mengingat dengan mudah gitu, untuk mengikat walaupun dengan aktivitas tapi nggak ada alasan. Jadi ini caraku, jadi langsung basuh tangan ya, terus mulut, hidung, wajah, tangan, kepala, telinga, baru kaki. Udah. Selalu aku baca di bawahnya, jangan lupa baca niat setelah wudhu ya, gitu udah. Keluar dari sini, baca niat setelah wudhu. Itu, dah. Itu yang di kamar mandi. Nah terus udah kan sholat nih kita, ya kan? Kita kesini sholat. Sini nih, ayam. Ini aku niat di sini nih, ya. Aku sebelum aku sholat, aku baca dulu di sini. Misalnya nih, ya. Bentar ya guys. Misalnya itu di subuh, ya. Kalau di subuh tuh dari tulisannya tuh di sini nih, ya. Niat sholat subuh. Jadi aku ini niat sholat subuh nih, ya kan. Udah baca niat sholat subuh dulu. Aku niat sholat subuh 2 rakaat. Itu udah ada bacaannya. Jadi, nah bacaan yang ada di sini nih, sesuai di sini, ini yang menjadi tulisan aku tuh yang aku hafal. Jadi karena setiap hari jadinya hafal gitu. Nah di bawahnya untuk memotivasi diri sendiri pasti ada tulisannya gitu. Selesai sholat jangan lupa berdoa dan berzikir ya. Jadi makanya selalu ada tasbih di sejadah. Terus mengingatkan diri sendiri juga jangan alasan ngantuk sampai ketemu di sholat duha gitu. Udah. Jadi ininya aku pasti balik. Gini. Ya, tuh, begitu sama ya, sholat duha juga gitu. Udah sholat duha, biasa aku sholat duha tuh kadang jam 9 atau setengah 10-an. Terus misalnya mau 2 rakaat bacaannya beda, kalau 4 rakaat bacaannya beda. Ini berdasarkan aku cari di Google ya. Terus udah kayak gitu, pasti ada kata-katanya selesai sholat jangan lupa berdoa dan berzikir ya. Jadi berdoa dan berzikir itu harus menjadi pengingat buat kita gitu ya. Dan terus banyak-banyak minta diluaskan hati yang lapang dan sabar yang luas gitu. Nah nanti di bawahnya pasti untuk mengingatkan lagi sampai ketemu di sholat zuhur ya. Tuh ya gitu aja terus. Udah sampai akhirnya nanti kalau udah selesai nih gini. Karena aku udah selesai nih. Kalau seandainya aku belum balik nih, aku ini belum balik berarti aku belum melakukan sholat. Nih. Tuh, berarti ini nanti tinggal tunggu asar. Dah, udah begitu aktivitasnya.
Berwudu lagi, ini lagi asar, baca lagi niat salat asar. Terus habis itu selesai doa dan berzikir, udah sampai ketemu lagi ya di salat maghrib gitu ya. Jadinya untuk ke salat berikutnya udah ada pengingat sendiri. Untuk ke salat berikutnya sudah ada pengingat sendiri gitu guys. Nah kalau ini nih koleksi sajadahnya gitu. Kadang-kadang kan nanti salat subuh mau pakai sajadah yang ini pengen pakai yang ini gitu. Sampai aku ke nih salat maghrib, isya. Nih di isya saya salat jangan lupa berdoa dan berzikir ya, tidur dulu ya biar bisa salat tahajud. Jadi abis isya aku pasti ada pengingatnya, jangan lupa tidur dulu ya biar bisa sholat tahajud. Sampai ketemu di sholat tahajud gitu. Jadi gue bikin sendiri, gue jawab sendiri. Udah abis tahajud udah balik lagi ke subuh, udah begitu aja seterusnya gitu. Jadi kalau pada nanya, kok Kak Ruben cepet banget? Enggak, ada juga kadang masih suka lupanya. Cuman kan ini karena aku masih belajar, jadi aku harus cari bagaimana poin-poin di saat kita mengingat gitu. Nah ini sejadah yang standby di sini nih ya. Ini salah satunya, ini aku dikasih ya, ini aku dikasih. Enak deh, lembut banget. Cuman kalau bisa subuh jangan pakai ini. Pas lagi apa? Pas lagi sujud, aduh enak deh nikmatnya, ya. Kalau bisa sih, tapi kalau kita mau coba iman kita sih harus pakai ini. Ini yang pertama, ya. Terus ini aku beli waktu itu darurat karena aku belum tahu suasana Madinah, Mekah bagaimana, jadi aku bawa aja dari Jakarta. Itu ini aku beli. Iya nih di salah satu mall di Senayan. Nih, ya. Nah, nih, ya. Kalau ini sajadah ini tuh waktu aku lewat ada di salah satu toko dekat rumah, kok itu cakep banget. Ya, udah lewat doang, kepengen beli, pengen beli, udah nanti aja gitu. Lama-lama 3-4 hari kepikiran, udah deh gue beli gitu. Udah beli doang deh, udah. Itu waktu ngeliat doang, pas kita pegang langsung jatuh cinta, udah deh. Langsung ini kita beli, ya. Jadi ngeliat pandangan mata, bagus gitu. Banyak banget sih Kak Ruben sejadahnya. Iya karena kadang-kadang ntar subuh pakai ini ntar maghrib pakai ini gitu. Kalau dapat maghrib di rumah gitu. Jadi biar selang-seling aja gitu. Dan terus akhirnya ya biar bisa dirawat semuanya ini dengan baik semua ya. Nih. Ini aku pengen punya sejadah yang sama kayak karpetnya Masjid Nabawi. Tuh. Ya kan? Tuh, sajadahnya. Pengen punya sama. Jadi kemarin beli lagi. Ya enggak? Nih. Terus ini di Mekah juga pengen punya sajadah yang warna putihan, tapi ya broken white itu yang nggak terlalu putih banget ya. Akhirnya ini deh yang dapat di sana. Pokoknya di sana kita ngucap aja, ada langsung pandangan mata, langsung dijawab ya. Bagus banget tuh. Ini nah, oke Jus, ini sajadahnya pertama kali aku masuk Islam ya, memutuskan masuk Islam. Terus aku ada dikasih rezeki sama Habib Usman, langsung uangnya aku gunain untuk ini. Nih, ya ini sajadahnya dari Habib Usman sama Kartika Putri. Jadi uangnya aku beliin lagi sajadah ini. Dan pertama kali aku punya sajadah ya yang bagus itu ini ya.
Jadi ini yang punya cerita dan sejarahnya. Pertama kali jadi ini aku namakan sejadah Habib Utsman. Ya kan, sejadah Habib Utsman. Nggak mungkin aku masa pakai, aku bilang nanti itu mau kena Kartika Putri. Dia gak terame lagi. Ini aku ceritakan yang sebenar-benarnya. Ya. Ya, yang ini yang buat traveling aja. Ada beberapa traveling tuh ada di kamar bawah. Karena banyak kadang-kadang yang suka datang, jadi ada standby sejadah. Padahal kan sholatnya kan gantian ya. Ada 12 tuh sejadah di bawah. Jadi pada ganti, tapi yang dipakai itu lagi. Nah ini nih. Ini yang travelingnya. Bagus ya? Gitu. Ya. Tadi kan sholat udah aku kasih tahu tuh bagaimana aku bisa menghafal. Tapi sekarang ini aku mau kasih tahu kalian kalau aku tidur. Ya. Untuk bisa mengingat kembali bacaan-bacaannya. Nih, yuk. Terus bagaimana Kak tidurnya? Nah, ini yang harus kalian tahu. Udah kan selesai nih tidur nih, ya gak? Nah, kita tidur gini, set. Nah, jadi kan aku kan tidur kan suka gini nih, kadang. Nah, untuk gak bakal lupa, nih di lurusan pandangan mata, tuh, lihat noh. Nah, ini lurus pandangan mata nih. Tuh, langsung. Sebelum tidur jangan lupa berdoa ya. Tuh, doa sebelum tidur. Bismika Allahumma. Tuh. Langsung di situ. Kalau kita nggak lagi ngadep sono, kita ngadep sini. Jadi kalau kita lagi nggak ngadep ke sono, ya kita ngadep ke sono, tuh langsung. Sebelum tidur jangan lupa berdoa ya. Bismika Allahumma, langsung tuh. Situ. Kanan kiri ada. Begitu. Ini sih ala aku ya. Tapi kalau yang ini menurut aku juga harus aku lakukan karena aku tahu gerakan aku pasti kemana, kanan kiri gitu kan. Gitu. Jadi kalau aku lagi sebelum tidur tuh kadang-kadang kan kita suka nge-review satu hari ini ngelakuin apa aja, kerjanya apa aja, apa yang terjadi. Kadang kan suka sampai ketiduran gitu kan. Pas lagi nongol atas gitu. Udah. Nggak ada alasan untuk kita lupa berdoa di saat tidur, di saat mau tidur. Tuh di atas ada. Wow. Sekian dari aku loh. Ya, untuk semuanya Jus. Terima kasih banget. Soalnya banyak kemarin kan Kak Ruben kok hafal. Bukan. Aku cuma jelasin ya. Yang aku lakuin itu supaya aku lebih mudah mengingat dan menghafal gitu. Jadi nggak ada alasan kalau kita mau baca niat ngafalin di mobil pasti ada aja alasannya, kita main handphone lah, main apa gitu. Tapi kalau ini kan pandangan mata di depan muka lu, mau ngomong apa? Tidur, kanan ada, kiri ada, mau ngadep atas ada. Lu mau naik apa? Telungkep, ya nggak? Cuman telungkep doang yang belum gue lakuin. Masa di sini? Ya nggak? Ya kan? Ya, itulah yang aku bisa ceritakan bagaimana aku bisa menghafal hal-hal yang menjadi basic untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke Jus, terima kasih banyak udah ngikutin. Pokoknya terima kasih untuk semua doanya, supportnya, semangatnya, dan kita sama-sama saling mengingatkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku ucapan. Mohon dibukakan pintu maaf. Terus yang berikutnya aku juga terus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah support Jas Ruben ini. Dan mudah-mudahan aku bisa sambil berbagi cerita di sini ya. Kita saling tukar pikiran dan yang penting tidak boleh ada keributan di sini untuk komen-komennya. Dan ini aku bilang tidak aku anjurkan untuk semua orang, tapi ini yang aku lakukan dan caraku. Ya, untuk mengingatkan aku bacaan-bacaannya di tengah aktivitasku yang cukup padat. Jadi itu yang aku lakukan. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe dong ya, biar makin banyak lagi subscribernya dan makin banyak yang nonton. Dan jangan lupa untuk share link ini ke teman-teman kalian. Oke, yang seru-seru aja. Jangan lupa komen di sini yang banyak ya.
Sampai ketemu lagi. Bye bye Jus. Bye. Assalamualaikum.